kayaknya nuansa politik ini Ustaz ini. Enggak loh ya. Enggak, saya hanya menyampaikan apa adanya. Saya bukan aktivis partai ya. Mobil saya juga enggak ada cap-cap apa gitu ya. Seperti mobilnya Mas ini ya. Enggak ada ya. Enggak ada. Pak jenengan tadi masuk ada enggak? Ya, ada. Ini mobilnya beliau, bukan mobil saya. Ya. Ya, ya mobil saya enggak ada ya. Seperti itu. Hati-hati ya. Jadi kita lanjutkan yang ketiga sekarang. Bukan yang keempat. Sekarang kita akan membahas poin yang terakhir. Materi yang terakhir adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang dibaca Pak Agus di awal tadi, yang Sahih Bukhari, yang Nabi menyampaikan kepada kita tidak akan beruntung. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada mereka kaum wanita. Gak akan beruntung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 4, mohon maaf ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima
dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, semestinya kajian kita berada di Selasa pekan keempat. Karena Selasa pekan yang keempat yang lalu kami uzur, sehingga kami diberikan kesempatan untuk tetap memberikan kajian sekalipun berpindah hari atau berpindah jadwal di Kamis pekan yang kelima pagi hari ini. Adapun untuk berikutnya jadwal kita masih tetap berada di Selasa pekan yang keempat. Kajian kita membahas buku yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Buku beliau yang berjudul Membela Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelaan hadis nomor 10. Pembelaan hadis yang ke-10. Masih ingat hadis yang ke-10 itu tentang apa? Nah, wanita di Arab Saudi, wanita di Saudi Arabia. Baik. Yang dikomen itu, yang dikomentari adalah yang ditolak oleh sebagian kaum muslimin, terutama yang dimotori oleh kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal, adalah hadis Nabi yang berbicara tentang sutra. Mereka mengatakan hadis yang berbicara tentang pembatal sholat itu, sholat kita bisa terputus karena 3 hal. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah khimar, keledai, dan yang ketiga adalah anjing. Ya, anjing hitam. Dalam riwayat yang lain disebutkan anjing hitam itu adalah syaitan. Lalu mereka mempermasalahkan hadis tersebut, baik dari sisi sanadnya maupun dari sisi matannya. Mereka mengatakan hadis ini menyetarakan wanita dengan hewan yang tidak diberi akal oleh Allah, berarti merendahkan kaum wanita. Mereka juga mengatakan dalam ilmu hadis selalu yang dikritik itu adalah sanad. Tidak pernah dikritik matan, isi hadisnya. Maka matan pun harus dikritik sekalipun sanadnya sahih. Nah itu. Nah mereka yaitu mengatakan matan daripada hadis tersebut bertentangan secara logika. Jadi hadis itu kalau bertentangan dengan logika, akal kita, rasio, maka boleh kita tolak. Inilah yang dikatakan oleh kaum JIL, Jaringan Islam Liberal, yang dimotori oleh Ulil Absar Abdallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada pembelaan hadis nomor 11. Pembelaan hadis nomor 11 tentang apa? Tentang polemik presiden wanita. Polemik presiden wanita. Wanita menjadi pemimpin. Ya. Wanita menjadi penguasa, pemimpin. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, seperti biasa, kami selalu mengingatkan tentang perkataan beberapa para ulama. Pentingnya membela hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antaranya nih, perkataannya Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi, gurunya Imam Bukhari rahimahullah.
Beliau berkata, ad-dabbu anis sunnati afdalu minal jihad. Kata beliau, membela sunnah itu lebih utama daripada jihad. Lalu beliau juga berkata, ad-difa'u anis sunnati ahabbu ilayya minadh-dharbi bis-sayfi fi sabilillah. Kata beliau rahimahullah, membela sunnah Nabi lebih aku cintai daripada berjihad dengan pedang di jalan Allah. Nah ini perkataan para ulama terkait dengan pentingnya membela hadis-hadis Nabi. Di antaranya lagi yang lain adalah perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-jihadu bil hujjah wal burhani muqaddamun alal jihadi fi sabilillah bisayfi wassinan. Artinya, jihad dengan hujjah, berjihad dengan argumen-argumen dan keterangan-keterangan itu lebih dikedepankan ketimbang jihad dengan panah dan pedang, dengan pedang dan panah. Ini menunjukkan bukti betapa besarnya para alim ulama melakukan pembelaan kepada hadis-hadis Nabi yang sudah mulai dipermasalahkan oleh kaum muslimin sendiri. Ya, seperti hadis tentang lalat, ya ditolak, ya. Padahal riwayatnya Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk adab seorang muslim kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bentuk konsekuensi seorang muslim ketika dia membaca dua kalimat syahadat, terutama syahadat yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya ya dia tidak mempermasalahkan ucapan Nabi. Tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua berita yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh dalil itu ditentang dengan analogi. Tidak boleh sabda Rasul itu ditolak dengan logika. Nah, boleh. Justru pendapat-pendapat manusia yang lain itulah yang harus ia tolak. Makanya Bapak Ibu, satu-satunya perkataan yang harus kita imani dan kita benarkan cuma satu di muka bumi ini, yaitu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya, hadis-hadis beliau yang sahih. Baik, ini adab seorang mukmin kepada Nabi. Bapak Ibu sekalian, dan salah satunya yang akan kita bela ini adalah hadis yang ke-11 tentang polemik presiden wanita. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum materi ini melangkah lebih jauh, ya, maka saya dalam hal ini pribadi ketika menyampaikan materi ini, meskipun ini tulisannya Ustadz Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala, maka saya juga harus ancang-ancang Bapak Ibu. Ancang-ancang, pasang kuda terlebih dahulu. Kenapa? Supaya tidak dianggap terkesan bahwasanya apa yang kami sampaikan ini berbau politik, gitu ya, berbau politik, ya. Atau mungkin berbau saya sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik. Enggak. Ya, saya tidak melakukan itu, demi Allah tidak. Ya. Tetapi ya mana mungkin saya itu melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik, atau kajian kita bernuansa berbau politik. Lawang saya ini bukan aktivis partai. Ya, saya bukan petugas partai, aktivis partai. Ya, saya ini cuman seorang ya belajar tulab seperti
panjenengan semua sama-sama penuntut ilmu dan haus tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka ini harus saya luruskan lebih dahulu. Ya, sebab ini kan tahun-tahun yang horor. Ngomong seperti ini kan bahaya. Ya, makanya harus kami luruskan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan bacakan dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwasannya wanita tidak boleh menjadi penguasa. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Di mana dalilnya? Dalilnya banyak Bapak Ibu, riwayatnya. Ulama ahli hadis yang meriwayatkan ini banyak. Bukhari meriwayatkan, Tirmidzi juga meriwayatkan, An-Nasai juga meriwayatkan. Jadi nggak sedikit. Bahkan Imam Ahmad pun juga meriwayatkan. Al-Hakim meriwayatkan. Banyak sekali imam ahli hadis. Salah satunya kami nukil yang riwayat Bukhari. Sahih Bukhari. Tentang wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau penguasa. Hadis Bukhari. Nomor asli dulu saya sebutkan. Nomor asli. Nomor aslinya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, bisa kita lihat sebentar. Ya, Sahih Bukhari ada dua nomor dalam Sahih Bukhari. Nomor 4425 dalam Sahih Bukhari. Ya, 4425. Itu. Yang kedua, Sahih Bukhari juga. Jadi di Sahih Bukhari ini ada dua. Ya, tercantum dua kali. Yang kedua nomor 7099. Itu di nomor asli ya, Sahih Bukhari. 7099. Yang pertama 4425. Yang kedua 7099. Dua-duanya bersumber dari sahabat yang sama, yaitu sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Nah, mari kita dengarkan yang cetakan terjemahan. Silakan Pak Agus, yang di sini cetakan terjemahan. Nomornya beda kalau cetakan terjemahan, agak ke belakang, nomor 1877 cetakan terjemahan. Ya, jadi yang dibaca Pak Agus ini ringkasan Bapak Ibu. Nomornya tidak sampai 2500 nomornya. Padahal Bukhari itu nomornya aslinya 7000 lebih. Nah itu ya. Baik. Buktinya tadi ada yang nomor 7099. Baik, silakan kita dengarkan nomor 1877 cetakan terjemahan. Saya bacakan lafadznya dulu. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata. Ya, lanjut aja, silakan. Sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya di hari perang Unta. Baik, stop. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, laqad nafa'aniyallahu bikalimatin ayyamal jamal. Ya, ayyamal jamal. Artinya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat pada saat perang Jamal. Perang Jamal ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berarti Nabi sudah wafat? Ya, iya jelas. Ya, ini terjadinya setelah wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat, yang membunuhnya adalah yaitu pengikutnya Abdullah bin Saba yang ada di negeri Irak. Nah, berarti Syiah. Iya, Syiah yang membunuh. Lalu singkatnya saja perang Jamal. Jamal onta ya. Jangan salah ya. Kalau mimnya dipanjangkan maka itu artinya ganteng ya, cantik ya, kan begitu ya. Jamal, nah itu tampan. Ya, kalau Jamal itu onta ya.
Jangan sampai ibu-ibu bilang sama suaminya, ya suamiku, ya kamu ini Jamal. Waduh, onta ya. Tolong dipanjangkan mimnya itu Jamal ya. Maka ganteng ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, singkat cerita saja Bapak Ibu sekalian, yang perlu panjenengan ketahui terkait perang Jamal ini ya. Bahwasannya ini terjadi setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu ada di kota Madinah. Lalu ada dua sahabat Nabi namanya Tolha dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Dua-duanya penghuni surga ini. Nabi yang mengatakan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Termasuk ini, Zubair di surga, Tolha di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ini penduduk surga ini. Dua orang ini berkata, baik, serahkan tanganmu, kami akan baiat engkau menjadi pemimpin. Sebab kalau tidak ada yang memimpin akan terjadi kekacauan. Maka seluruh penduduk Madinah sepakat. Ya. Singkat cerita, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengutus kepada Tolha dan Zubair untuk pergi ke Mekah menemui siapa? Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang singkat cerita lagi, ujung-ujungnya Aisyah radhiyallahu anhuma sepakat bahwasanya dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak ada berat hati. Baiklah kalau begitu, sepakat. Nah, maka datanglah surat menuju ke Aisyah radhiyallahu anhuma yang ada di Mekah, yang sedang menunaikan umrah. Lah Zubair dan Tolha juga umrah, ketemu di Mekah dengan Aisyah. Menerima kabar bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengutus pasukan untuk menyerang yaitu Aisyah. Lu siapa yang nulis surat ini? Surat ini datang dari negeri Irak. Yang menulis pengikutnya Abdullah bin Sabah. Kurang ajarnya mereka, bayangkan ya. Lalu kemudian mereka juga berkirim surat kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya Aisyah tidak menyetujui dan juga membawa pasukan untuk menyerang engkau. Loh. Ya, sehingga singkat cerita bertemulah ini di medan, ya ini kancah peperangan ini. Yang satu di kubu Aisyah radhiyallahu anhuma ada Tolha, ada Zubair. Yang di kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini semua penduduk surga ini. Ya, dan singkat cerita bahwasannya di antara yaitu kubu Ali bin Abi Thalib bingung gimana kita memerangi mereka. Ali membawa 10.000 pasukan, Aisyah membawa 6.000 pasukan. Bayangkan, saya berperang menyebut takbir Allahu Akbar, dia pun juga menyerang kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sehingga di antara mereka ada yang terbunuh. Terus yaitu di antaranya Zubair terbunuh, Tolha terbunuh. Lalu kemudian mereka baru tahu kalau ini fitnah. Maka sejak saat itulah seluruh para sahabat sepakat di bawah komando Ali bin Abi Thalib, kita tidak boleh mendengar berita apapun yaitu selain para sahabat Nabi. Sebab ini tujuannya adalah untuk mengadu domba. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi intinya mereka yang membunuh sahabat Utsman dan mereka yang melakukan fitnah besar ini. Dan masih panjang itu ceritanya pengikut Abdullah bin Sabah ini. Semoga Allah melaknat ya mereka semuanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, ketika perang Jamal, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpesan ya, pernah artinya Abu Bakar radhiyallahu an itu mendengar Nabi itu dulu masa hidupnya pernah bersabda. Nah, ini ya. Jadi ini Nabi bersabda bukan pada saat perang Jamal karena Nabi sudah wafat. Apa yang didapatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an?
dari sabdanya Nabi saat Nabi masih hidup. Bunyinya adalah lamma balagon nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan mallaku ibnata Kisra qala. Silakan. Dengan suatu perkataan, ketika telah sampai kepada Nabi SAW bahwa Persia telah mengangkat putri Kaisar menjadi ratu. Nah, telah sampai berita kepada Nabi SAW. Waktu itu ya, Nabi masih hidup ini. Nabi masih hidup. Bahwasannya bangsa Persia, mana Persia? Iran. Iran, ya. Nah ini kalau Bapak Ibu pergi ke Iran, ya, ini maka 95% bahkan lebih yaitu mereka penganut Syiah. Ya, baik. Bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin presiden. Ya. Lalu Nabi bersabda, lanjut Pak Agus. Beliau bersabda. Nah ini sabdanya ini. Begitu Nabi mendengar yang diangkat itu wanita menjadi pemimpin, maka Nabi bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Silakan. Tiada akan beruntung kaum atau bangsa yang mengangkat kaum perempuan untuk memegang pemerintahan. Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, tidak akan berkah suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Lah hadis ini ditolak oleh kelompok jil juga. Mereka beranggapan bahwasannya hadis ini tidak terbukti, hadis ini harus ditolak. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan Al-Quran katanya. Mereka mengatakan buktinya Ratu Balkis jadi ratu. Ya. Ada nggak cerita Ratu Balkis? Ya. Ratu Balkis jadi ratu. Buktinya kata mereka Victoria, Ratu Inggris, Indira Gandhi, Ratu India, Golda Meir, Ratu Yahudi, memimpin bangsa mereka makmur. Buktinya berarti hadis ini harus ditolak. Hadis itu meskipun sanadnya sahih, tapi kalau isinya bertentangan dengan logika, gak usah diterima. Itu versi jil. Nah, ya. Jadi mereka mengatakan buktinya negara-negara lain itu makmur, ya. Terus kalau mau dicocokkan, ya, buktinya ada, ya, wanita, ya. Jadi apa? Gubernur apa wali kota apa? Ya dan seterusnya. Buktinya sukses dan seterusnya. Macam-macam. Baik. Ya. Sekarang mari kita lihat, kita jawab celotehan mereka terkait hadis yang kita dengarkan tadi. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, celotehan mereka itu ada 3 yang mereka komen dari hadis ini. 1, mereka mengatakan hadisnya lemah. Katanya, nanti kita akan jawab ini satu persatu. Yang nomor 2, mereka mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tentang cerita Ratu Balkis atau Bilqis. Nah ini ya, dalam Al-Quran ada kan cerita Ratu Balkis, berarti bertentangan. Ya kalau tadi hadisnya mengatakan tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, negeri atau bangsa dijadikan wanita sebagai pemimpin, nggak akan beruntung. Buktinya Ratu Balkis, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Ini celotehan yang nomor 2. Celotehan mereka yang nomor 3, mereka mengatakan zaman sudah berubah. Makanya Al-Quran itu harus diamandemen. Karena isi Al-Quran sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Itu dulu, sekarang tidak. Wanita punya andil dalam memakmurkan bangsa. Sehingga wanita tidak boleh dikelas duakan di bawah laki-laki. Mereka juga harus diangkat derajat mereka. Maka mereka mengusung persamaan gender. Emansipasi wanita, ya. Makanya ketika sholat pun, yaitu softnya wanita di depan.
ya. Bahkan Profesor Aminah Wadud, ya. Profesor Aminah Wadud kan pernah gempar waktu itu. Yaitu majalah Jawa Pos sempat gempar. Ada seorang profesor wanita namanya Aminah Wadud mengisi khutbah Jumat di sebuah gereja. Makmumnya laki-laki. Dia pun jadi imam sholat. Makmumnya laki-laki. Dan dia profesor yang mengusung persamaan gender. Wanita tidak boleh dikelas-duakan. Harus sama dengan laki-laki. Sehingga mereka menentang hukum waris, ditentang. Harus dibagi rata warisan. Nah itu, seperti itu. Bahkan juga menentang poligami. Semuanya ditentang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau nentang poligami itu ya bukan hanya Profesor Aminah Wadud. Di samping itu ya nonton. Jamaah samping ini loh Zat, ya, tentang. Baik, kita lanjutkan. Imani saja, jangan ditentang. Baik, kita lanjutkan. Kita jawab nomor 1. Apa tadi celotehan mereka terkait hadis Nabi tadi? Nomor 1, hadisnya lemah, hadisnya palsu atau lemah. Kita jawab, ya. Ternyata hadis yang kita dengarkan tadi tidak kita ragukan keabsahannya. Nggak diragukan lagi. Seluruh ulama ahli hadis mensahihkannya. Seluruh ulama ahli hadis mensahihkannya. Tidak ada satupun ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis loh ya. Ulama ahli hadis itu siapa Ustaz? Banyak. Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, ini ulama-ulama ahli hadis. Tidak ada yang melemahkannya. Nggak ada. Semuanya berkata sahih. Apalagi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah katanya para alim ulama? Sebaik-baik kitab di muka bumi ini, sebaik-baik kitab di muka bumi ini adalah yaitu kitab ya yang berisi sebaik-baik kitab yang ada di muka bumi ini setelah Al-Quran ya. Setelah Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya berisi hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Itu kitab terbaik sudah. Jadi kalau hadis itu riwayat Bukhari Muslim di atas kertas dijamin sahih. Dijamin sahih. Karena tidak ada kitab yang berbicara doif Bukhari, doif Muslim, nggak ada. Tapi kalau yang lain ada. Doif Sunan Abu Dawud ada, doif Sunan Tirmidzi ada, tapi doif Bukhari nggak ada. Jadi kalau hadis sudah rawahul Bukhari wa Muslim, semua mufakat, ittifaq, sepakat, sahih. Tidak mungkin doif. Nah ini ya, kenapa? Karena ya keilmuan Imam Bukhari, Imam Bukhari ini, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu beliau lahir di, bukan orang Arab, beliau ini orang Asia Tengah. Ya, beliau ini orang Uzbekistan. Nah, Muhammad bin Ismail, rahimahullah, nama aslinya. Disingkat Bukhari, karena sesuai lahirnya di Bukhara, ya, Uzbekistan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini beliau sangat kredibel sekali terkait masalah hadis-hadis Nabi. Kita lanjutkan. Jadi, kata para alim ulama, orang yang mencela hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang bodoh dalam ilmu hadis. Sepakat para ulama. Jadi saya ulang lagi, siapa saja yang suka mencela hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketahuilah orang itu adalah orang yang bodoh dalam ilmu hadis. Ini bisa kita lihat, yaitu keterangannya dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, halaman 134. Nah, bisa kita lihat nanti di situ ya. Baik, jadi intinya di sini tidak lemah, tidak palsu, sahih. Sepakat ulama ahli hadis. Nomor 2, mereka berkata lagi, celotehan nomor 2 ini. Apa kata mereka? Hadis tentang larangan wanita
Larangan mengangkat wanita sebagai pemimpin pada suatu negeri, suatu bangsa, bertentangan dengan Al-Quran, yaitu cerita tentang Ratu Balqis. Di mana sih cerita tentang Ratu Balqis itu? Coba dibuka ayatnya. Kita dengarkan surat nomor 27, An-Naml. Surat An-Naml. Kita dengarkan An-Naml ayatnya ayat 23. Surat nomor 27 ayat 23. Surat 27 ayat 23. An-Naml 23. Allah Ta'ala berfirman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Silakan. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Tuh, aku dapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. nah, ini cerita tentang Ratu Saba. Yang benar Ratu Saba sebenarnya ya. Ratu Saba. Jangan Balqis atau Bilqis. Karena penamaan-penamaan ini masih adalah Israiliyat. Masih hadisnya masih diragukan. Termasuk penamaan putra Nabi Adam, Habil, Qabil. Ini berdasarkan riwayat Israiliyat. Kita katakan Ratu Saba. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang jil berkata, hadis yang tadi kita dengarkan di awal, yang melarang wanita sebagai pemimpin, itu bertentangan dengan firman Allah yang tadi kita dengarkan barusan. Yang dibaca Pak Agus tadi. Cerita tentang Ratu Balqis katanya. Atau Ratu Saba. Itu yang benar. Ya. Bahkan mereka membanding-bandingkan. Bahkan Victoria, Ratu Inggris, Indira Gandhi, Ratu India, Golda Meir, Ratu Yahudi, telah memimpin bangsa negeri mereka, tapi toh juga bahagia, sukses kepemimpinannya. Rakyatnya bahagia, sukses. Ternyata yang mimpin perempuan. Ya. No, gimana ini? Berarti bertentangan ini. Maka kita jawab. Ya. Kita jawab, jawaban kita ada 3. Ada 3 ini jawabannya. Jadi kalau mereka mengatakan celotehan seperti itu, jawab Bapak Ibu. Dengan 3 jawaban. 1 jawabannya. Kisah tentang Ratu Saba, maksudnya yang tadi katanya Ratu Balqis tadi. Kisah tentang Ratu Saba, ya, merupakan suatu berita dari suatu kaum yang masih kafir. Kafir. Iya, kan dia jadi ratu pada saat posisinya kafir. Iya. Ini. Baik. Hal ini sama sekali bukan menunjukkan bolehnya pada agama Islam. Ya. Jadi itu berlaku bagi mereka orang-orang kafir. Sedangkan tidak berlaku bagi hukum Islam. Itu satu dulu. Ini jawaban pertama ini. Ya. Itu berlaku saat Ratu Bilqis atau Ratu Saba itu saat dia masih kafirah. Kan gitu. Nah, sehingga hukum itu tidak berlaku untuk kita. Yaitu bagi kaum muslimin. Baik, 1. Nomor 2. Setelah Ratu Saba memeluk Islam. Nah, ini. Setelah Ratu Saba, yaitu katanya Ratu Balqis tadi, memeluk Islam, maka dia tidak seperti sebelumnya. Enggak. Dia berada di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Sudah nggak jadi ratu, nggak penguasa lagi. Di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ya nabi ya raja. Ya raja ya nabi. Ya. Baik, berarti bukan pemimpin lagi, ya kan? Dulu masih kafir, iya. Tapi begitu masuk Islam, dia berada di bawah penguasaan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Terus yang terakhir, kalau memang ada kesuksesan, katanya mereka, siapa saja tadi? Ratu Inggris, Ratu India, Ratu Yahudi, katanya sukses. Iya. Kotanya sukses. Iya.
negerinya sukses, ya, seperti itu, rakyatnya senang, ya. Maka kita jawab, apa standar kesuksesan itu? Apa standar kesuksesan itu? Akhiratkah atau duniakah? Bisa jadi di dunia dia sukses, tapi di akhirat maka dia tidak sukses. Di hadapan Allah maka ini menyelisihi syariat. Tetap tidak dapat pahala, malah dosa, melanggar syariat soalnya. Meskipun rakyatnya senang, Ustadz, semenjak dipegang dia Ustadz, lokalisasi ditutup Ustadz. Ya. Sukses berarti Ustadz. Ya. Kotanya bersih Ustadz, negeri itu tertata. Padahal perempuan itu, ukuran sukses itu akhirat apa duniawi? Loh ya duniawi Ustadz, berarti dia tidak sukses dalam ukhrawinya. Maksudnya dia melanggar aturan Allah dan Rasul. Karena wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Karena Nabi sudah bilang tidak akan berkah, tidak akan bahagia. Bahagia akhirat maksudnya, bukan duniawi, ini standarnya. Baik. Jadi kalau standarnya muslim itu bukan dunia Bapak Ibu, ya, tetapi akhirat. Sukses abadi itu adalah akhirat, bukan duniawi. Kalau sukses duniawi itu tidak kekal Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mengatakan sukses, ukuran sukses itu gelar. Profesor, doktor, S3, mungkin di atas S3, S berapa? Sudahlah, banyak gelarnya. Toh begitu meninggal, ternyata gelar paling top, rahimahullah. Ada yang nulis ALM, almarhum. Padahal salah itu nulisnya. Nggak boleh ditulis almarhum. Almarhum itu artinya Allah pasti memberinya rahmat. Nggak boleh. Yang benar Allah yarhamu. Semoga Allah merahmatinya atau rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Ada orang itu sukses ukurannya adalah yaitu harta yang banyak. Harta yang banyak, popularitas. Pak, Bu, maaf. Banyak loh orang yang mati bunuh diri, sedangkan dia pada puncak-puncak kesuksesannya. Ayo, coba. Iya, siapa saja? Mulai siapa? Orang-orang kafir yang sukses. Iya, MG. Oh, ya, apa MG? Bukan OMG ya. Ya, Michael Jackson-nya katanya. Siapa saja lihat, sukses, kurang apa dia? Ternyata matinya bunuh diri. Dia tidak bahagia. Berarti bahagia yang hakiki itu adalah dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ada dalilnya Ustadz itu? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Coba dibuka. Suratnya surat nomor 3, Ali Imran. Ayat yang ke 185. Ali Imran ayat 185. Allah berfirman. Ali Imran 185. Allah berfirman. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya Lihat Bapak Ibu sekalian, di situ terdapat firman Allah faqad faz. Makanya orang yang punya nama Fauzi, ya, Fauzan, ya, Faiza, Fauzia, itu artinya sukses, bahagia. Gitu ya. Ini, silakan, ayo setiap orang yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terus. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Poinnya sekarang. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Ulang lagi. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh. Maka sungguh ia telah beruntung. Nah, beruntung memperoleh kemenangan. Itulah orang yang sukses. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang celotehan mereka yang nomor 3. Yang nomor 3. Celotehan mereka yang nomor 3. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Yang ketiga adalah mereka mengatakan zaman sudah berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita jawab Bapak Ibu. Apa jawabannya? Coba Bapak Ibu sekalian merenung sejenak. Adakah, saya ulang ya, saya tanya. Adakah wanita di dunia sekarang ini, saya ulang. Adakah wanita di dunia sekarang ini yang lebih cerdas, lebih pandai daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma yang diakui dalam sejarah kecerdasan dan kehebatan ilmunya? Ada nggak kira-kira wanita di muka bumi ini yang menandingi keilmuan kecerdasannya Aisyah radhiyallahu anhuma? Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhuma adalah perawi hadis, periwayat hadis yang banyak. Beliau meriwayatkan hampir 2210 hadis. Bayangkan 2210 hadis. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu anhuma yang hebat, yang luas ilmunya, apakah para sahabat mengangkat beliau menjadi pemimpin? Tidak sama sekali. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda 14 abad yang silam. Coba dibuka. Oh, di sini tidak ada kitabnya. Ini nomor asli ini. Sahih Bukhari nomor 7068. Kita dengarkan. Bukhari nomor 7068. Sahih Bukhari, saya carikan aja di sini. Nomor 7068. 7068. Sahih Bukhari. Bukhari 7068. Ya. Baik. 7068. Baik. Dari Anas bin Malik Pak Agus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu hatta talqau rabbakum." Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami utarakan kepadanya keluh kesah kami tentang ulah al-Hajjaj. Maka ia menjawab, bersabarlah. Terus. Sebab tidaklah kalian menjalani suatu zaman, Ya. melainkan sesudahnya akan lebih buruk daripadanya. Terus. Sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Nah. Aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Tidak ada satu zaman, perhatikan, tidak ada satu zaman yang ada pada kalian, melainkan setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Berarti Aisyah radhiyallahu anhuma yang memiliki keluasaan ilmu yang seperti ini, Masya Allah, yang hadis-hadisnya kita terima di buku-buku hadis, nah, maka generasi setelahnya tentunya lebih jelek. Nabi sendiri yang mengatakan, tidak ada satu zaman pada kalian, melainkan setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sampai kalian wafat menghadap Allah Azza wa Jalla. Berarti generasi awal itu adalah generasi emas Bapak Ibu. Makanya betul kata Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu masa setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu masa setelahnya. Yang hidup di masaku, sahabat. Setelahnya tabi'in. Setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Selesai. Akan muncul terus generasi-generasi sampai ke kita. Ya. Maka generasi awal lebih baik daripada setelahnya. Oleh karena itu jangan meragukan keilmuan Aisyah radhiyallahu anhuma. Toh buktinya meskipun beliau luas ilmunya, tidak pernah diangkat menjadi pemimpin. Karena mereka tahu tidak akan beruntung negeri mengangkat wanita sebagai pemimpin. Wah kayaknya nuansa politik ini Ustaz ini. Enggak loh ya. Enggak, saya hanya menyampaikan apa adanya. Saya bukan aktivis partai ya. Mobil saya juga enggak ada cap-cap apa gitu ya. Seperti mobilnya Mas ini ya. Enggak ada ya. Enggak ada. Pak Jenengan tadi masuk ada enggak? Ya, ada. Ini mobilnya beliau, bukan mobil saya. Ya. Ya, ya mobil saya enggak ada ya. Seperti itu. Hati-hati ya.
Jadi kita lanjutkan yang ketiga sekarang. Bukan yang keempat. Sekarang kita akan membahas poin yang terakhir. Materi yang terakhir adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang dibaca Pak Agus di awal tadi, yang Sahih Bukhari, yang Nabi menyampaikan kepada kita tidak akan beruntung. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada mereka kaum wanita. Nggak akan beruntung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 5. Ada 5 pelajaran. 5 pelajaran. Nah, ini agak panjang ini. Kita tuntaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. 5 pelajaran. 1. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, dalil-dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Saya akan tunjukkan dalilnya. Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang berhak jadi pemimpin laki-laki, bukan wanita. Saya ulang ya, dalil-dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Itu pelajaran yang kita bahas yang pertama. Nomor dua. Di mana letak kepemimpinan wanita? Wanita itu boleh jadi pemimpin saat kapan? Nah, itu nomor 2 itu. Nanti, nomor 2. Kita bahas nomor 2. Nomor 3. Hukum wanita karir di luar rumah. Karir dulu ya, bukan kurir dulu ya, bukan. Wanita karir, bukan kurir. Ujung-ujungnya ya kurir juga dibayar kok ya. Baik, sudah ya. Jadi nomor 3, hukum wanita karir di luar rumah, bukan dalam rumah. Jadi dia harus bekerja. Ya, bagaimana? Itu nomor 3. Nomor 4, hukum wanita karir di dalam rumah. Jadi dia menjadi wanita karir cukup di dalam rumah. Bagaimana ini? Ini nomor 4. Ya. Terakhir nomor 5, dampak buruk. Dampak buruk menjadi wanita karir. Dampak buruk menjadi wanita karir bagi masyarakat. Apa dampak buruknya? Bahaya wanita karir ya bagi masyarakat. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita lanjutkan yang pertama lebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Apa tadi yang pertama? Yang pertama dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dalilnya saya beri 7 dalil. 1. Quran surat An-Nisa ayat 34. Ayo kita dengarkan. Dalil yang pertama, An-Nisa ayat 34. Quran surat nomor 4 ayat 34. An-Nisa 34. Agak panjang ini ayatnya, nggak apa-apa. Kita baca dari awal. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Silakan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Diawali sudah begitu. Ar-rijalu qawwam. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ayatnya jangan dibalik. Iya, wanita itu pemimpin bagi laki-laki. Pemimpin itu laki-laki. Sudah, ini ya. Nanti kita jelaskan ayat ini. Terus kemudian
Oleh karena Allah telah melebihkan ke sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu kaum wanita. Teruskan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, Terus. sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang Wanita yang soleha adalah wanita soleha ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara engkau. terus. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, Nusyus, durhaka kepada suami. Baik, nusyus. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. baik, pisah tempat tidur, tapi tetap satu rumah. Kalau dia durhaka, lanjut teruskan. Dan pukullah mereka. Pukul di sini ada syaratnya kata para ulama. Pemukulan itu tempatnya di pinggul ke bawah di 3 tempat. Pinggul ke bawah 3 tempat. Maaf ya, maaf. 1, maaf pantatnya. Atau 2, betisnya. Atau yang ketiga, telapak kakinya. Itu pun diberi syarat lagi. Pemukulan itu tidak menimbulkan bekas dan tidak menimbulkan rasa sakit. Loh, mukul gimana itu? Gemes-gemes. Ayo. Aja dibalenin mana. Ya, itu ya, nggak boleh menampar wajahnya, haram ya. Terus lanjut. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lihat itu kalimatnya. Janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kan ada laki-laki itu perkara kecil dibuat besar. Ada nggak yang kayak gini? Ibu-ibu ada nggak yang kayak gini? Ya, ini dalam tekanan semua ibu-ibu. Suaminya di sini sah. Ya. Ada, iya. Masalah masakan kasinan, ya Allah, selesai. Mungkin istri kita capek, mungkin dia itu nggak fokus, mungkin banyak yang dipikirkan. Seperti itu. Nanti masak Bali kurang abang, mungkin lomboknya di pasar, warnanya sudah nggak merah lagi, warna pink mungkin sekarang. Itu aja. Ini ndak. Aku iki wis kerja, delek duwe aku iki. Masakan opo koyo ngene? Wah. Mau bisa GoFood kok, selesai. Jangan dibikin ruwet, jangan ya. Baik. Apalagi Bapak Ibu sekalian, tadi tolong Bapak Ibu perhatikan. Di situ ada kalimat, ada 2 itu yang harus digarisbawahi. Yang pertama, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan. Berarti pemimpin dia, itu garis bawahi. Yang kedua, di situ ada kalimat di situ ada kalimat mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ya. Terus kemudian, oleh karena itu terakhir, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Berarti kalau begitu wanita itu untuk dinasihati, bukan memberi nasihat. Biasanya yang ngasih nasihat itu pemimpin kepada bawahan atau bawahan kepada pemimpin. Tapi bisa jadi bawahan itu menasehati pemimpinnya. Istri menasehati suami dalam perkara-perkara tertentu yang memang itu melanggar syariat. Namun dalam hal ini lebih ditekankan laki-laki harus memberikan nasihat kepada istrinya. Karena wanita itu lemah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas sekali ini dalilnya. Laki-laki itu pemimpin. Katanya ulama begini, jika laki-laki itu pemimpin bagi wanita dalam urusan rumah tangga yang lingkupnya lebih kecil, maka bagaimana mungkin wanita diperbolehkan jadi pemimpin untuk desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi negara? Laki-laki itu loh dalam urusan rumah tangga suruh jadi pemimpin. Itu ruang lingkup kecil itu rumah tangga. Mana mungkin wanita itu jadi pemimpin untuk perkara ruang lingkup yang lebih besar. Nggak mungkin. Maka yang berhak untuk jadi pemimpin itu adalah laki-laki. Wanita itu dipimpin dalam ruang lingkup yang kecil rumah tangga. Bukan memimpin. Lah kok dia menjadi pemimpin dalam ruang lingkup yang lebih besar. Maka hati-hati ya. Ustadz RT-nya ibu-ibu Ustadz. Seorang perempuan. Dijawab sendiri aja ya Bapak Ibu ya. Dijawab sendiri.
Ya ini fotokopinya nanti ini diberikan kepada mereka, gitu ya, gitu aja. Kita lanjutkan, insya Allah nanti wangil ngurus KTP-nya, insya Allah. Wangil insya Allah. Ya, nomor dua. Dalil nomor 2. Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 228. Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 228. Allah Ta'ala berfirman, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ayatnya itu ada di bagian akhir Bapak Ibu sekalian. Intinya itu. Silakan dibaca dari awal tentang masalah talak. Silakan. Wanita-wanita yang tidak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali kuruk tidak boleh mereka. Ayat 228. Iya. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali kuruk. Ya, terus 3 kali masa suci. Terus kan? Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Terus? Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pelan-pelan lanjut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Nah, boleh rujuk lagi. Jadi talak 1 itu bukan otomatis cerai begitu saja, tidak. Tapi dia masih sah untuk menjadi istrinya. Lanjut, bisa dirujuk. Lah caranya merujuk apakah nikah ulang? Enggak. Caranya rujuk adalah yang pertama, suami dia meminta maaf atau dia memaafkan. Seperti itu. Ya sudah aku minta maaf atau ya sudah tak maafkan, sudah jangan diulangi, itu berarti rujuk. Yang kedua, ciri kedua, suami tersebut mengajak istrinya untuk melakukan jima. Itu berarti sudah rujuk itu. Jadi tidak perlu kemudian manggil apa ini? Ya undang Abu Aslam khutbah nikah lagi, nggak usah. Nggak usah, itu bukan. Rujuk ya rujuk gitu aja. Suaminya mengakui kesalahannya atau memaafkan istrinya, ya sudah tak maafkan, atau suaminya mengajak istrinya melakukan jima. Lanjut terus kemudian. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki Islam. Terus. Dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Terus. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Nah itu poinnya. Suami itu, laki-laki itu punya kelebihan di atas wanita. Yaitu yang perlu digarisbawahi. Sehingga dia layak untuk menjadi pemimpin, bukan dipimpin. Lanjut. Allah Maha. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Mohon maaf. Coba Bapak Ibu mundur sedikit itu terjemahan yang dibaca Pak Agus. Sampai ada kalimat yang baca terjemahan. Dilihat. Dan mereka para perempuan punya hak seimbang. Tolong perhatikan. Dan mereka para perempuan memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Saya mendengarkan ayat ini Bapak Ibu. Saya menukil kajian oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, hafizahullah ta'ala. Ketika membahas ayat ini, wanita itu juga punya hak yang sama seperti laki-laki, dan laki-laki juga dan dia juga memiliki kewajiban kepada suaminya. Apa itu hak wanita yang harus dipenuhi oleh suaminya? Hak wanita yang harus dipenuhi oleh suaminya. Maaf Bapak Ibu ya, totalnya ada 12. Oh iya, haknya wanita itu harus dipenuhi laki-laki itu 12. Saya dengar kajian itu ya kaget. Ya. Setahu saya itu adalah memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, ya nafkah itu. Ternyata 12 itu haknya wanita yang harus dipenuhi.
Apa itu? Di antaranya Bapak Ibu sekalian ya, di antaranya ini. Boleh disampaikan enggak ini? Oh ya, mumpung Ustaz, mumpung suami saya datang Ustaz. Ya, mumpung ini. Hak wanita ini ya, hak wanita. Yang harus dipenuhi oleh suaminya itu ada 12. Silakan dilihat nanti Bapak Ibu di YouTube ya, kajian Ustadz Dr. Rehanul Bahrain ketika menjelaskan tentang yaitu sebab-sebab keretakan dalam rumah tangga. Apa penyebabnya rumah tangga itu retak? Salah satunya beliau mengatakan karena seorang suami tidak menjalankan hak wanita. Hak wanita, tidak menjalankan kewajibannya. Nah, apa yang menjadi haknya wanita? 12. Apa saja itu? 1. Wah, ini ibu-ibu nulis semua ini. Wah, ini difotokopi bahkan stabilo ya. Gitu ya. Ya, tulis semua ini ya. Yang pertama adalah mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Dalilnya cepat dikit ya, tulis surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Berkata yang baik, ya, bersikap yang baik, ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengetahui laki-laki itu termasuk laki-laki yang baik atau tidak, ya, maka tanya sama istrinya. Ya. Tidak perlu kita ke kantor polisi ngurus SKCK, nggak perlu. Iya, mestinya Pak polisi itu sebelum membuatkan SKCK, istrinya saja didatangkan. Suamimu ini baik atau tidak? Baik Pak, sudah selesai. Ya. Itu ukurannya Bapak Ibu sekalian, berkata yang baik, ya, bergaul dengan istri yang baik. Terus kemudian yang kedua, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal. Ya. Di mana itu dalilnya? Dalilnya boleh dicatat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayatnya 233. Nanti dibaca sendiri ya, Al-Baqarah 233. Dan surat At-Tolak ayat 6 dan 7. Itu tentang tempat tinggal. Jadi seorang istri itu berhak mendapatkan tempat tinggal. Kecuali suaminya punya alasan khusus. Misalnya nih, suaminya menempatkan istrinya bersama dengan ibunya. Mertuanya berarti. Ibuku ini seorang diri. Ya, ibuku ini seorang diri. Maka kalau tak tinggal kita rumah-rumah sendiri, bukan aku tidak mampu belikan kamu rumah, aku mampu. Cuman kasihan tak tinggal. Tolong kamu sabar nemeni ibuku. Nah itu, nggak apa-apa yang kayak begini. Jangan memaksa. Kecuali kalau misalnya ibunya masih bisa bersama saudaranya yang lain dan seterusnya, maka istri boleh, Bang. Tuh kok no omang loh Bang, meskipun itu kecil-kecilan enggak apa-apa. Ya, meskipun ngontrak enggak apa-apa. Aku kan kepingin membina rumah tangga ini enggak ikut cawe-cawe orang tua ini. Masa ya tak rasa no dewe, enggak ada orang lain intervensi. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Ya, itu yang diinginkan wanita. Maka suami harus memberikan tempat tinggal. Itu dalilnya tadi. Quran Al-Baqarah ayat 233 dan Quran surat At-Tolak ayat 6 dan 7. Quran surat At-Tolak ayat 6 dan 7. Baik. Nomor 3. Nomor 3. Cepat dikit ya nyatatnya ya. Cepat dikit. Ya. Nomor 3. Meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri. Oh iya. Harus diluangkan. Guyonan. Ya. Ini enggak. Masuk itu serius. Ya sampai suaminya ini kalau mau datang istrinya itu siap-siap. Bilang sama anaknya. Abimu teko, abimu teko. Loh, Umi kok tahu? Gak ono orang dem kayak abimu ini gak ono. Ya. Hanya abimu deh. Ya, abimu. Begitu masuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketemu suaminya, sumum bukmun ummin fam. Ada anjing baca sumum bukmun. Lihat suami baca sumum bukmun. Ya. Dia pikir surat itu turun untuk ngusir anjing.
Padahal surat itu turun bukan untuk ngusir anjing, ya. Bukan untuk suami jahat, bukan. Nggak boleh seperti ini. Ya. Jadi harus bercanda. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih dalam kitab silsilah hadis sahih, ada 4 perbuatan yang apabila orang itu melakukan 4 perbuatan itu terus menerus, maka dia tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Justru bernilai pahala 4 perbuatan. Asalkan tetap kewajiban dilakukan ya, sholat tetap sholat. Tapi setelah itu melakukan 4 perbuatan itu. Apa itu Ustaz? 1 kata Nabi memanah. Yang kedua berkuda. Yang ketiga berenang. Ini 3 cabang olahraga yang disyariatkan. Memanah, berkuda, berenang. Lah yang nomor 4, bercanda dengan istri. Guyonan. Mulai pagi, ba'da subuh sampai malam idik-idikan. Gak apa-apa. Guyon, memel. Sampai istri merasa ini kita ini suami istri apa bukan ya? Ya, guyon seperti layaknya dengan teman. Itu sunnah itu haknya istri. Ya, itu nomor berapa itu? Ya, di mana dalilnya untuk nomor 3 tadi? Dalilnya Abu Dawud nomor 2578. Abu Dawud nomor 2578. Abu Dawud. Cerita tentang apa itu? Cerita tentang Nabi SAW mengajak lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Bapak Ibu harus tahu ya, Aisyah itu jadi janda umur 18 tahun. Jadi janda umur 18. Nabi wafat 63, Aisyah 18. Nabi sebelum wafat itu pernah ngajak lomba lari Aisyah. Usia setua itu masih ngajak canda dengan istrinya. Saya bukan mengajarkan kepada bapak ibu sekalian nanti pulang ke rumah lomba lari sama istri Anda. Apalagi suaminya sudah umur 70 tahun. Ya, ini istrinya pun sudah... Bukan. Tapi tolong diambil hikmah. Usia setua itu masih guyon. Lah itu loh. Nabi umur 63 loh wafat. Aisyah umur 18. Jadi janda. Berarti kan usianya Nabi sudah kepala 6. Aisyah belasan tahun. Masih guyon. Dan waktu itu lomba itu dimenangkan oleh Rasul. Sampai-sampai kata Nabi, ini pembalasan atas kekalahanku yang dulu. Jadi rupanya sebelumnya juga lomba lari dan Nabi kalah. Aisyah yang menang. Lalu kemudian lomba yang kedua Nabi menang. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ini pembalasan atas kekalahanku yang dulu. Guyon, tetap canda. Itu ya. Nomor 4. Ya. Menyempatkan waktu untuk mendengar curhatan istri. Oh jelas. Menyempatkan, memberikan waktu untuk mendengar curhatan istri. Meskipun cerita ini dibalan-baleni. Gak usah bosan. Dengarkan aja, dengarkan. Ya. Gak apa-apa, dengarkan. Sebab ada suami itu ketika dengarkan curhatannya istri sambil main HP. Ya terus mari ngono, iya aku tadi itu gini ke rumah mama itu ternyata gini. Terus mari ngono sambil main HP. Salah. Yang benar itu lihat Nabi. Nabi itu kalau diajak ngobrol sama sahabatnya, itu Nabi tidak menengok ke kanan atau menengok ke kiri atau tidak separuh badan, tapi full badan menghadap ke orang itu. Termasuk anak-anak kita, kalau ingin menunjukkan PR-nya yang dapat 100, kadang-kadang kita ini abinya, itu sambil ngerjakan apa atau sambil HP-an. Oh iya terus, bagus. Dapat berapa kamu tadi? Sambil HP-an ini. Dapat 100, Bi. Alhamdulillah, Masya Allah, anaknya abi. Salah. Tutup itu HP-nya, aktivitasnya letakkan, lalu Anda, yaitu hadapkan wajah Anda. Gimana tadi? PR-mu tadi? Dapat berapa? Terus, seperti itu. Sama istri juga demikian. Meskipun ceritanya diulang-ulang. Di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah di Sahih Muslim. Nomor asli ya, tapi ya. Sahih Muslim. Nomor aslinya 2488. 2448. 2448. Nomor asli tapi ini. Nomor asli. Bapak Ibu pernah dengar cerita ada 11 wanita yaitu curhat kepada Aisyah radhiyallahu anhuma tentang suami-suami mereka. Wanita pertama berkata suamiku begini, wanita kedua berkata suamiku begini. Itu sampai 11. Lalu cerita mereka disampaikan sama Nabi,
itu Nabi mendengarkan curhatannya Aisyah tentang 11 wanita itu dengan baik dan seksama. Dan Nabi tidak beraktivitas yang lain. Betul-betul konsen mendengarkan cerita Aisyah. Nah ini, nomor 4. Nomor 5, mengajarkan istri masalah agama. Oh iya, jangan suaminya tok yang taklim. Istri itu juga diajak taklim. Ya, jadi mengajarkan istri masalah agama. Ajarkan dia. Sebab Bapak Ibu sekalian, maaf, gak usah kaget. Nanti di akhir zaman, nanti pada hari kiamat, banyak wanita itu yang menuntut suaminya. Bapak Ibu sekalian, dia menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir As-Sam'ani. Nah ini dalilnya di sini. Tafsir As-Sam'ani. Tafsir As-Sam'ani di juz yang kelima, Bapak Ibu. Juz yang kelima, halaman 475. Dari Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullah, dia berkata, Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallahi fataqul. Artinya, seorang wanita akan menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Lalu wanita itu berkata, Innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Suamiku ini sedikit pun tidak pernah didik aku, ngajari aku ilmu agama. Kana ya'tini bi khubsis su. Dia hanya memenuhi kebutuhan panganku. Memang mas-masan dipopoi, pakaian dikasih, semua dipopoi. Tapi tidak pernah diajarkan sholat yang benar. Bagaimana Bapak ini beribadah yang benar kepada Allah. Bagaimana itu tauhid, apa itu akidah, apa itu manhaj. Tidak pernah diajarkan. Maka nanti dia akan menggugat suaminya. Nah, jadi tolong wahai para suami, izinkan istri antum semuanya, yaitu untuk menuntut ilmu. Ya, anehnya, suaminya tiap hari taklim. Istrinya yaitu diupak-upak ngurusi anak. Begitu waktunya liburan, istrinya disuruh taklim, tapi suruh bawa anaknya. Salah. Jangan mau, Bu. Jangan mau. Sehingga wanita ini tidak bisa konsen ngurusi anak akhirnya. Maka kalau sudah libur, setelah kamu kemarin sudah taklim, sekarang waktunya aku taklim, tolong jogoan anakmu. Aku tak taklim. Gantian. Seperti itu. Akibatnya kalau istri wanita bawa anak, nulis sedikit anak nangis. Betul atau tidak? Iya. Makanya kalau punya istri 2 itu kan enak ya. Jadi ada yang gantian gitu loh. Iya. Hah? Dititipkan 1 ya. Gantian. Itu loh. Itu hikmahnya. Kita lanjut. Nomor 6. Mengajak istri dan anak untuk rajin ibadah. Bangunkan, tahajud, bangunkan. Dalilnya di mana? Dalilnya ditulis mengajak istri dan anak untuk rajin ibadah. Dalilnya Abu Dawud nomor 1450. 1450. Pernah dengarkan dalilnya? Allah memberi rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam untuk tahajud, lalu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke wajah istrinya. Dan Allah memberi rahmat kepada seorang wanita yang bangun malam untuk tahajud, untuk sholat malam. Dan dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya menolak, maka istri memercikkan air ke wajah suaminya. Lalu kedua-duanya menunaikan sholat. No. Sekalipun itu cuma sholat witir 1 rakaat. Bangunkan. Jadi bersinergi dalam masalah ibadah. Saling mengingatkan. Nomor 7. Tidak mempersoalkan kesalahan kecil si istri. Tidak mempersoalkan kesalahan kecil istri. Tidak mempersoalkan kesalahan kecil istri. Kesalahan kecil nggak usah dipersoalkan, nggak usah. Masalah masakan, ya nggak usah dipermasalahkan. Mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf ini istri Anda bukan bidadari, Anda juga bukan malaikat. Tak ada gading yang tak ada manusia itu sempurna. Ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya.
Ya, jangan dibalik, yang diingat itu kesalahannya, jangan, ingat kebaikannya. Ibu-ibu juga begitu, ingat kebaikannya suami, lupakan kesalahannya suami. Ya, kadang-kadang suaminya sudah minta maaf, ya, sudah janji untuk tidak mengulangi kembali, tapi istrinya malah berkata, kapan nani, wah kalau kayak begini nggak selesai-selesai. Kapan nani kon yo tahu ngelakuin sing disei kok, wah. Ya. Jadi ingatannya wanita itu kuat-kuat. Itu kalau dipakai ngapalkan Al-Quran, Masya Allah. Ya. Tapi sayangnya dipakai menghafalkan kesalahannya suami. Tapi tidak ada wanita seperti itu di sini. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang ngaku. Kita lanjutkan. Ya. Itu. Mana dalilnya tadi? Belum saya kasih dalil ya. Dalilnya Sahih Muslim. Dalilnya Sahih Muslim. Nomornya 1000 ya 400 mohon maaf. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. STBT, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1928. Wong Nabi itu loh Pak, Bu, pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim." Wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku? Kata Nabi, kulla yaumin sab'ina marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Kalau sama pembantu 70 kali, apalagi sama istri. Ya sudah, maafkan aja. Terus yang berikutnya, yang ke-8. Tidak memukul istri di wajah. Tidak boleh memukul istri di wajah. Dan tidak boleh menjelek-jelekkan istri dan keluarga istri. Nggak boleh dijelek-jelekkan. Kalau dia lagi marah sama istrinya, bodoh, astagfirullahaladzim. Lalu dia menjelekkan keluarga istri. Papamu itu, mamamu itu, gak tepak KBU. Nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Kau nikahi dia, kau juga menikahi keluarganya. Artinya, kekurangannya juga kau harus terima. Seperti itu. Tidak ada manusia sempurna. Kau sendiri juga punya aib. Maka tidak boleh, yaitu memukul istri dan tidak boleh menjelek-jelekkan. Dalilnya di mana? Dalilnya tadi. Surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Ya. Terus saya tambahkan lagi dalilnya Abu Dawud nomor 2142. Abu Dawud 2142. Kita lanjut nomor 9. Tidak boleh pisah ranjang. Tidak boleh pisah ranjang kecuali di dalam rumah. Jadi misalnya suami marah nih, maka suami marah boleh menghajar istri itu boleh. Hajar itu diboikot. Diboikot itu tidak mau ngajak bicara, boleh. Bahkan tidak mau hidup, tidak mau tinggal, yaitu satu kamar, boleh. Tetap satu rumah beda kamar, diboikot. Kamu tidur di kamar ini, aku tidur kamar depan. Ya, lo kenapa soalnya? Sudah, jangan banyak ngomong. Daripada aku nanti marah, lisanku yang keluar nanti buruk, ya. Maka tolong, ya. Ini, berikan saya kesempatan untuk tenang dulu. Nah, seperti itu, ya. Baik, kadang-kadang istri maksa, ngomong, ayo. Apa salahku ngomong? Juga ngomong, juga bidek. Astagfirullahaladzim. Ya. Aku nggak seneng kalau didiamkan, gitu ya perempuan ya. Aku nggak seneng gitu ya. Diam. Ya. Diam aja, diam. Tenang aja. Yang penting berikan hukuman itu. Artinya tidak satu kamar. Begitu juga ibu-ibu. Kalau suaminya lagi marah, jangan biarkan dia keluar rumah. Wes neng ini caranya aku tak metu wis. Nah, jangan. Pegang tangannya meskipun Anda posisi benar. Katakan kepada dia, aku minta maaf. Tapi tolong jangan keluar rumah. Ya wis, aku yang salah. Aku minta maaf. Jangan keluar rumah. Sudah. Meskipun dia yang benar mestinya. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena membiarkan suami dalam keadaan marah keluar rumah, akan ada orang di luar sana yang akan berkata, aku bisa memahami apa yang kau rasakan. Aku bisa menjadi tumpuan curhatan hatimu. Anda kalau sudah kena yang satu ini, hancur Anda. Habis. Sudah. Bahaya. Betul atau tidak? Oh iya. Oh, setan di luar. Banyak ya. Teman lama, mantan, ya. Oh, itu hati-hati. Kita lanjutkan.
Ya, tolong kalau mau tetap dalam rumah. Yang berikutnya, dalilnya belum ya? Dalilnya adalah tadi surat An-Nisa ayat 34 lagi. An-Nisa 34. Nomor 10. Mohon maaf ini. Nomor 10. Harus saya sampaikan. Memberikan hak istri. Ya ini tadi. Gara-gara tadi itu surat yang dibaca tadi. Al-Baqarah tadi kan. Ayat 228. Istri itu juga punya hak seimbang. Seperti laki-laki. Ya ini sekarang. Apa nomor 10? Memberikan hak istri dalam hubungan intim. Oh iya. Sebab banyak suami itu yang semaunya sendiri. Yang penting hajatnya selesai. Dia tidak peduli sama istrinya. Loh maaf ini. Kalau suami pengen disenangkan, pengen dilayani, maaf ya, ini bukan sesuatu yang tabu. Ini bukan sesuatu yang tabu. Banyak perceraian terjadi, keretakan rumah tangga terjadi, itu kalau kita kumpulkan, mengerucutnya itu cuma satu, urusan tempat tidur. Mengerucutnya ke situ. Kalau di sini tidak beres, ya, maka akan terjadi perpecahan. Makanya istri itu kalau marah, dia mau kepingin meluapkan semua isi hatinya. Ya, seperti itu. Maka ketika suami pulang dia berkata, aku ketemu ngomong." Ya, sudah. Maka suami harus berkata kepada istrinya, ya, jangan ngomong dulu sebelum kita tuntaskan apa yang ada di dalam kamar kita. Kita tuntaskan. Itu begitu seorang suami, dia bisa menyenangkan istrinya. Apa yang menjadi hak istrinya, begitu selesai Anda tanya, "Kamu ngomong apa?" Kakak situ ngomong apa? Selesai, masalah cair. Betul tidak? Koye pengalaman koye ya. Masalah cair, selesai. Iya, orang itu kepalanya bisa emosian, iya yang di otak. Gara-gara satu ini. Maka wanita itu juga punya. Bahkan Bapak Ibu, maaf, Pak Agus punya buku judulnya Panduan Nikah dari A sampai Z. Penerbitnya kalau tidak salah Pustaka At-Taqwa kalau nggak salah. Bukunya agak kuning. Tebel bukunya, warnanya kekuningan. Panduan Nikah dari A sampai Z. Itu kitab Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya bawa ya. Jadi di situ disebutkan Bapak Ibu, bahwasanya maaf ini. KDRT paling serius, KDRT paling dahsyat itu adalah membiarkan istri tanpa yaitu kita memenuhi hajatnya. Itu. Maaf. Suami memukuli istri sampai memar, bahkan maaf sampai cacat, dia bisa lapor RT. Bisa. "Pak RT, suami saya zalim. Saya dipukuli, KDRT." Bisa dia. Tapi istri tidak mendapatkan haknya, masalah ranjang. Oh, lapor siapa dia yuk? Masa lapor RT? "Pak RT, suami saya." Ayo. Karena wanita itu pandai menyimpan hajatnya dia, pandai disimpan. Maka dia masih punya iman, dia masih punya ilmu, dia juga taklim, dia masih punya iman. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat wanita-wanita di luar kita, wanita kafirah di Amerika. Begitu hajatnya tidak dipenuhi, lihat di jalan-jalan, siapapun laki-lakinya. Ketika ketemu, mereka lakukan hubungan seperti itu. Karena tidak punya din, tidak punya agama. Istri kita punya din, punya iman. Penuhi hajatnya. Sama seperti laki-laki. Katanya di buku itu, jangan pernah mencabut, maaf ya tanda kutip, Anda paham maksud saya. Jangan pernah menyelesaikan hajat kita, mencabut sebelum istri kita mengatakan, "Aku sudah terpenuhi hajatku. Sudah puas." Entah sekali, entah 2 kali, entah 3 kali. Penuhi hajatnya. Bahkan kalau dia mengatakan, tambahkan lagi. Berikan itu. Ayo. Wah, jamu berarti. Ngapain pakai jamu? Ya, kita lanjutkan. Ya. Sekarang nomor berapa? 11. Dalilnya belum ya? Solusinya apa, Mas? Tadi kau tanya. Solusinya supaya apa? Solusi supaya apa? Supaya kuat. Oh, solusi supaya kuat. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pengen tahu solusi supaya kuat, Bapak Ibu? Solusinya ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu, kalau kita bicara logika loh ya, kalau bicara logika, bicara akal, logika, Rasul istrinya lebih dari 1, 11. Tiap hari, mohon maaf, Nabi lebih banyak berpuasa, lebih banyak puasa. Yang kedua, perang melawan orang kafir. Perang loh ini, melawan orang kafir. Iya. Malamnya harus melayani istri. Pagi, siang puasa, terus perang melawan orang kafir, istri 11 harus dikasih nafkah semuanya ini. Dilayani semua. Menurut logika, kuat atau tidak? Nggak kuat. Logika loh ya, nggak kuat. Jelas, lebih banyak puasa. Ya baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa beliau kok mampu? Bahkan para sahabat Nabi. Ternyata kata para alim ulama, kuncinya adalah laki-laki itu kalau dia bertakwa kepada Allah, laki-laki itu kalau semakin dekat kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan. Kekuatan dalam segala hal. Fisiknya terutama dalam masalah jima. Maksudnya bertakwa apa Ustaz? Korelasinya sama yang Ustaz jelaskan tadi. Laki-laki itu kalau ketemu sama yang bling-bling, suka ditundukkan pandangannya, matanya ndak jelalatan, ndak suka sweet, ndak suka lihat YouTube yang horor-horor ya, aurat-aurat, matanya ditundukkan, dia takwa kepada Allah, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah dalam masalah jima. Tapi kalau dikit-dikit, maaf, lihat, wih, ya. Dan biasanya kalau sudah begini kan terangsang. Dan biasanya kalau terangsang, maka dia akan mengeluarkan madhi. Nah, yang kayak begini pasti dia tidak akan kuat menghadapi istrinya. Makanya jadilah laki-laki yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini loh kata ibu rumah. Oh. Ya Allah, pesan ini pesan. Ya. Ada doanya, macam-macam tadi sudah solusi, sekarang minta doa lagi. Doanya satu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dalil di mana dalil? Tulis dalil. Mana tadi? Ya tentang apa tadi itu ya? Tentang memberikan hak istri dalam hubungan intim. Tulis dalilnya adalah Abu Dawud nomor 968. Abu Dawud 968. Jangan cepat-cepat selesai. Ya, menyelesaikan hajat sebelum istrinya sudah merasakannya. 11. Memberikan kesempatan kepada istri untuk keluar rumah, memberikan kesempatan kepada istri untuk keluar rumah dalam tujuan silaturahim kepada orang tuanya, silaturahim kepada karib kerabatnya, tolabul ilmi, nuntut ilmu, berikan izin, taklim, berikan izin, jangan dihalang-halangi. Kecuali kalau ada alasan lain ya, seperti itu. Contoh lagi adalah misalnya sholat berjamaah di masjid. Meskipun wanita lebih baik di rumah sholatnya. Tapi kalau dia minta izin, maka jangan menghalang-halangi wanita memperoleh kesempatan pahala. Yaitu ketika pergi ke masjid. Nah, seperti itu. Jangan dihalang-halangi. Mana dalilnya? Kecuali apabila wanita itu memenuhi syarat ya, izin, terus kemudian tidak memakai wangi-wangian dan seterusnya. Dalilnya adalah yaitu di dalam riwayat Bukhari, nomor asli semuanya ya. Bukhari nomor 5189, 5189. Bukhari 5189. Kita lanjut yang ke 12. Tidak boleh menyebarkan rahasia aib istri, nggak boleh. Tidak boleh menyebarkan rahasia aib istri, nggak boleh. Ini baru ya adu argumen sama istri sekali ini, tapi statusnya sudah puluhan kali. Hari ini hatiku sendu. Ya, nulis lagi status. Ya, kenapa aku dizolimi? Ya, itu temennya yang iki biasanya nulis gini, biasanya mari ribut ambil bojone biasa. Temennya itu lo tahu, iya. Biasanya nggak pernah nulis status gini. Iki biasanya mari ribut ambil bojone iki biasanya. Ditelepon, mari ribut ya. Iya ini gini. Nah, curhatkan jangan.
Jangan sampai orang lain tahu. Tidak boleh menyebarkan rahasia aib istri, termasuk aib suami. Nggak boleh. Nggak boleh. Lanjut, yang berikutnya yang ke-13. Oh, dalilnya nanti menyusul. Berikutnya. Ya, jadi ada 14 ya, 14. Maaf, bukan 12. 14. Yang ke-13, berhias diri di hadapan istri. Berhias diri di hadapan istri. Sebagaimana suami menginginkan istrinya berhias. Wanita itu juga punya hak, bapak-bapak sekalian. Kepingin lihat suaminya itu juga berhias. Begitu. Kadang-kadang yang dituntut itu mesti, ya, kamu itu mbok facial gitu loh. Mbok kamu itu tampil cantik, mbok perawatan wajah. Mbok ini, yang harum, macam-macam. Lihat, tapi suaminya tidak memperhatikan kondisi dirinya. Kalau sudah hari libur, tidak kerja, mulai pagi sampai sore tetap kepet, tetap. Kaos kutangan, sarungan tetap. Yang diperhatikan burungnya, belum peliharaan. Sweet. Istrinya sudah dandan cantik, nggak pernah diperhatikan. Istri itu juga pengen punya suami, lihat suaminya yang energik, yang ganteng, yang harum. Seneng, demen dia. Iya, seperti itu. Jenggot itu yang berjenggot panjang, dirawat, diminyaki. Iya. Jangan kemudian tidak karukan kena angin ke kanan, ikut ke kanan, kena angin. Itu sampai istrinya berkata, saya lihat suami saya ini sumpak saya ini. Iya. Terus kemudian yang berikutnya adalah yaitu berikan uzur kepada istrimu. Berikan uzur kepada istri, berikan uzur. Dia hari ini tidak masak, mungkin capek. Dia hari ini rumah agak kotor, tidak disapu atau apa. Mungkin dia banyak pekerjaan, mungkin dia tidak enak. Mungkin tanamkan husnudzon. Jangan berikan uzur kepada pasangan kita. Berikan uzur. Ya, mana dalilnya? Lah ini dalilnya adalah disebutkan yaitu Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim. Sebentar. Sahih Muslim nomor 715. Muslim 715 nomor asli. Bapak Ibu sekalian, jadikan istri kita ini, Mbak, Bu, terutama bapak-bapak ini, jadikan istri kita ini ratu di rumah kita. Jangan jadikan dia seperti pembantu. Setuju Ibu-ibu? Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita menikahi seorang wanita, maka tanya dulu sama dia, kamu dulu sebelum tak nikahi, di rumahmu itu, ayah ibumu itu memberikan kamu apa? Oh, papa sama mama itu memberikan aku mobil. Terus di rumah itu ada pembantu. Berikan pembantu. Ini ndak, dinikahi tambah di pelosoro. Iya, upek-upek umbah-umbahan, tok masak. Berikan pembantu, wong dia dulu hidup ada pembantu kok. Dulu sama bapak ibunya punya kendaraan. Belikan kendaraan. Jadikan istri kita ratu. Bukan pembantu. Setuju ibu-ibu? Saya ridho kok Ustadz sebagai istri. Itu kewajiban saya pengen cari pahala. Ya wis. Jangan komplain nanti. Ya Allah Ustadz, kita ini istri ini Ustadz. Jangan komplain. Ya, katanya ridho. Padahal itu tugas laki-laki, menjadikan istrinya ratu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu, dalil yang berikutnya, dalil laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Surat Yusuf ayat 109. Surat 12 Yusuf. Betul ya? Nomor 3 kan itu? Bingung? Kembali ke materi pertama. Dalil-dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Yang pertama tadi An-Nisa 34. Nomor 2 Al-Baqarah ayat 228. Betul? Yang ketiga Yusuf ayat berapa tadi? 109. Yusuf ayat 109. Saya bacakan singkat aja. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Di situ poinnya. Silakan baca. 109. Yusuf 109. Ayo.
kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Berarti seluruh nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Tidak ada rasul perempuan. Semua nabi laki. Semua rasul laki-laki. Tidak ada perempuan. Ini bukti laki-laki itu pemimpin. Nomor 4. Surat nomor 66. At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Surat 66. Ya, kita tutup sampai 7 ini dalilnya. Surat At-Tahrim. Surat 66. Ayatnya ayat 10. At-Tahrim ayat 10. Allah Ta'ala berfirman. At-Tahrim. Ayatnya ayat berapa? 10. Allah berfirman. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Iya, silakan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Terus. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di Duh. antara hamba kami. Oh, lihat itu. Di garis bawahi. Mereka berada di bawah pengawasan. Iya. Berarti kalau begitu, perhatikan Bapak Ibu ya, terjemahannya ya. Terjemahannya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Siapa dua orang itu? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihimassalam. Berarti ini menunjukkan kata di bawah menunjukkan wanita itu dipimpin, bukan yang memimpin. Dan ketentuan ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, namun juga mulai dari dulu para nabi dan rasul wanita itu dipimpin, bukan memimpin. Nah itu. Terus dalil nomor 5 sekarang. Dalil nomor 5. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat pemimpin dari kalangan kaum wanita. Nabi tidak pernah. Medan jihad, tidak pernah wanita dijadikan pemimpin. Komando, perang, tidak ada. Termasuk pemimpin gubernur di wilayah yang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Itu tidak ada perempuan dijadikan amir, pemimpin, tidak ada. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Dalilnya di mana? Dalilnya ya sejarah. Bapak Ibu bisa buka baca buku-buku sejarah ya. Banyak tarikh ya, buku tarikh. Baca sejarah, nggak ada wanita itu jadi pemimpin, nggak ada. Terus yang keenam, imam sholat tidak pernah wanita. Imam sholat tidak pernah wanita, tetapi laki-laki. Imam sholat tidak pernah wanita, tetapi laki-laki. Bahkan Bapak Ibu, ketika Nabi sakit parah, sakit menjelang ajal, itu tidak pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk ngimami sholat makmumnya Nabi. Enggak, Nabi tetap jadi imam. Karena Nabi ketika kondisi sakit parahnya, maka beliau, yaitu dalam hal ini, beliau ada di rumah. Nah, dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan wanita atau istri beliau untuk menjadi imam. Nggak pernah. Beliau tetap jadi imam, meskipun kondisi sakit. Ya, ini menunjukkan bahwasannya laki-laki itu pemimpin memang. Terakhir, penutup, yang ketujuh. 7 kan? Yang ketujuh adalah hadis riwayat Tirmidzi dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Minta tolong Pak Agus, jilid 4. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1940. 1940 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan dibaca, kita dengarkan baik-baik. Afwan, saya ambil. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda. Isinya, kalau seandainya aku boleh memerintah seorang sujud kepada seseorang, andai kata aku diperbolehkan orang itu sujud kepada manusia yang lain, maka
niscaya aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Perempuan itu niscaya aku perintahkan sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu besar haknya suami. Bahkan Nabi mengatakan apabila di hidung suami itu keluar darah atau nanah, lalu dijilat oleh istrinya, maka belum terbayar haknya suami atas istrinya. Jadi besar. Jadi meskipun suami itu sudah tidak kerja, ternyata yang cari nafkah itu istrinya, tetap istri ada di bawah suami. Ya, jangan diketai terus, jangan. Ya. Kadang-kadang banyak di masyarakat itu mentang-mentang yang cari nafkah itu istrinya, suaminya sering sakit-sakitan, ya, suaminya tidak mampu, yang cari nafkah itu istrinya. Kadang-kadang dinasehati sama suaminya, kamu itu kalau taklim, bu, ya jangan gitu, jangan pakai wangi-wangian. Wanita kalau pakai parfum, bau harumnya tercium oleh laki-laki, maka terus terangsang syahwatnya, maka itu sama dengan kata Nabi pelacur. Wanita tidak baik itu tidak boleh. Apa kata istrinya? Hus cup. Masya Allah, dicup-cup gitu. Hus cup. Ya Allah, ada istri kayak begini? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Ini karena suaminya sudah pensiun. Ya, maka tidak boleh. Ya, dia tetap harus ada di bawah suami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau dalam rumah tangga, ruang lingkup yang kecil saja, wanita itu dipimpin suami, lah apalagi ruang lingkup yang besar, desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, negara, maka laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, bukan wanita. Demikian. Adapun sisa materi yang lain kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tutup kajian kita Bapak Ibu sekalian karena waktunya ya 2 jam ini ya. Karena waktunya insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.